Yo, halo. Kali ini saya mau bahas handphone lipat lagi. Tapi yang ini pakai OS Android. Nggak kayak yang sebelumnya di handphone Polytron, yang mirip luarnya doang sama handphone lipat Samsung. Padahal kayak kotak bedak sih. Nah, yang ini beneran handphone Android lipat dari Samsung. Tapi pada zamannya. Ya, ini dia Samsung Galaxy Folder. Folder ya, Galaxy Folder. Untuk penampakannya, dia kayak gini. Dari luar kelihatannya kayak handphone flip biasa, tapi lebih besar gitu. Untuk warnanya ini hitam, selain itu ada juga yang warna putih. Bahannya masih pakai plastik doff, ada tekstur macam kulit, dan ada garis-garis kayak ombak gitu. Di bagian luar depannya ini ada tulisan Samsung dan lampu indikator. Ini apaan ya? Mungkin bekas pemakaian gitu kali. Di sisi kanannya ada lubang gantungan dan jack audio. Di sisi bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan di sisi atasnya cuma ada engsel yang dari aluminium gitu. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lubang speaker, dan tulisan Samsung. Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini. Ada layar 3,8 inch, atasnya ada kamera, sensor, earpiece, dan ternyata yang depan tadi itu semacam logo ya. Terus kalau di bawahnya ada tulisan Samsung lagi dan keypad alphanumerik dengan tambahan beberapa tombol navigasi maupun shortcut. Nah, kalau untuk back covernya ini masih bisa dilepas ya. Di sini ada slot micro SIM dan slot micro SD. Ini udah dikasih ya sama penjualnya. Nggak tahu udah berapa kapasitasnya. Soalnya udah kayak gini kondisinya. Terus di sini juga ada keterangan, tapi pakai bahasa Korea gitu. Kalau untuk modelnya ini SMG155S. Oh ya, ini baterainya kelihatannya masih bagus. Untuk kapasitasnya 1800 mAh. By the way, handphone ini saya beli lewat shopping dengan kondisi bekas dan harganya itu 500.000. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Samsung Galaxy Folder. Untuk UI-nya ini kayaknya masih pakai touch switch ya. Dan untuk navigasinya ini bisa pakai keypad atau sentuhan karena layarnya ini touchscreen. By the way, pas nyalain tadi ada tulisan SK Telecom, yaitu sebuah operator seluler dari Korea. Jadi handphone ini mungkin ada bundling dengan operator tersebut. Tapi pas saya coba pakai kartu SIM Indonesia, ini bisa ya, masih muncul sinyalnya. Lumayan lah. Coba cek ke settings. Nah, ini dia. Jadi handphone ini kenapa murah? Karena ada minus di layarnya, yang ada bercak-bercak hitam gini. Kalau di layar putih ini kelihatan banget ya. Lanjut, handphone ini menggunakan OS Android versi 5.1.1 atau Android Lollipop. Dan patch keamanannya 1 Desember 2016. Untuk storage-nya total 8 GB, tersedianya 2,5 GB. Tapi tadi saya lihat udah ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang terinstall ya. Terus micro SD yang dikasih tadi ternyata cuma 2 GB. Untuk RAM-nya ini bebas sekitar 568 MB. Untuk totalnya kita cek nanti ya. Tapi kalau untuk kameranya, ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Samsung Galaxy Folder ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman dari videonya? Samsung Galaxy Folder ini dirilis sekitar tahun 2015. Berarti 8 tahun yang lalu, dengan harga sekitar 250 euro, atau sekitar 3,7 sampai 4 jutaan rupiah. Tapi setahu saya, handphone ini nggak dirilis resmi di Indonesia. Jadi lumayan langka juga di sini. Kalaupun ada yang jual, harganya tinggi untuk sebuah handphone lama. Kalau murah ya minus kayak gini. Untuk unit yang saya dapat ini, Samsung Galaxy Folder 3G dari region Korea.
Untuk spesifikasinya, pakai chipset Exynos 3 quad-core 1,3 GHz, jalan di 32 bit. RAM-nya 1,5 GB, dan internalnya 8 GB. Untuk GPU-nya, pakai Mali T720, dengan layar 3,8 inch TFT 480x800. Jaringannya masih 3G, baterainya 1800 mAh, dan menggunakan OS Android 5.1.1 Lollipop. Ya memang speknya kurang ya, bahkan di zamannya dulu dengan harga segitu bisa dapet yang lebih. Tapi mungkin yang diunggulkan di handphone ini tuh dari segi modelnya, karena waktu itu jarang juga handphone lipat yang Android. Samsung juga sebenarnya ngembangin banyak seri-seri handphone lipatnya, jadi nggak langsung ke layar lipat seri Galaxy Z ya. Termasuk Galaxy Folder ini, ada seri lanjutannya, yaitu Galaxy Folder 2, dengan spek yang lebih tinggi dan desain yang lebih bagus. Terus ada juga tuh Samsung Galaxy Golden yang dirilis tahun 2013. Dia modelnya lipat tapi punya dua layar. Jadi yang layar luarnya itu touchscreen seperti handphone Android biasa. Sedangkan yang dalamnya itu ya nggak touchscreen dengan navigasi tombolnya aja. By the way, modelnya itu ditiru sama merek lain, salah satunya dari merek lokal, yaitu handphone Prime Perfecto yang pernah saya bahas. Ini mantep banget sih, nggak nyesel saya dapat harga cuci gudang waktu itu. Bagus nih jadi koleksi. Dan emang desainnya lebih mewah ya dibandingkan Galaxy Folder ini. Ditambah layar luarnya itu yang touchscreen juga bisa jadi opsi penggunaannya. Karena jujur aja, memang OS Android itu didesain lebih maksimalnya untuk handphone layar sentuh. Jadi secara penggunaannya di Galaxy Folder ini kadang bikin ribet. Kalau ngetik pakai keypad, dan kalau untuk aplikasi yang nggak support pakai keypad, mau nggak mau pakai touchscreen. Dan kurang enak navigasi layar touchscreen di model handphone kayak gini. Ditambah ukurannya yang panjang banget pas dibuka layarnya. Makanya, inovasi Samsung bikin handphone lipat dengan full layar touchscreen yang bisa dilipat juga itu, menurut saya jadi solusi dan keren banget. Ya, walaupun begitu, navigasi di Galaxy Folder ini sebenarnya coba dimaksimalin sama Samsung lewat tombol-tombol navigasi atau pintasannya, kayak buat kamera, SMS, hapus teks, atau buka kunci layar, dan sebagainya. By the way, keypadnya ini nggak begitu empuk ya, ukurannya dibikin gede-gede, desainnya flat gitu, dan udah ada backlightnya. Nah, untuk pemakaian sekarang, apakah Galaxy Folder ini masih layak? Sebenarnya dengan spek segitu udah agak ngos-ngosan dipakai untuk kebutuhan smartphone zaman sekarang. Kalau dipaksa untuk kebutuhan yang ringan, handphone ini masih bisa sih. Karena Android Lollipop masih lumayan banyak lah aplikasi yang support. Misalnya buat aplikasi chatting atau sosmed yang ringan. Cuma memang di sektor jaringannya yang masih 3G itu jadi poin minus banget. Karena beberapa operator dan daerah udah mulai dihentikan. Jadi otomatis pakai 2G ya. Atau kalau mau cepet ya pakai Wi-Fi. Buat nonton video juga nggak begitu nyaman ya, kecuali kalau videonya portrait. Tapi kalau landscape kan agak aneh aja. Ya oke lah kalau buat dengerin musik, karena bisa ditutup layarnya. Dan kalau dibandingin handphone kekinian, ini masih kerasa lebih kecil kalau ditutup. Dan enak dikantonginnya. By the way, suara speaker di handphone ini ternyata B aja ya. Terus gimana buat main game? Sebenarnya handphone model kayak gini ya bukan ditunjukkan untuk main game. Tapi kalaupun bisa mainin game-game kekinian, itu lagi-lagi ya terbatas dengan desainnya. Karena walaupun layarnya touchscreen, tapi kan kurang nyaman dipakainya. Ya bisa aja sih kalau gamenya itu yang orientasi portrait. Atau yang support tombol deh, misalnya main game pakai emulator. Itu pun untuk game yang ringan-ringan aja ya. Karena sekali lagi ada keterbatasan di spek hardware-nya juga. Dan jangan berharap bisa naikin performa dengan custom ROM. Karena di Galaxy Folder pertama ini nggak ada oprek-oprek customnya. Ya, walaupun begitu handphone ini masih bisa lah kalau jadi handphone kedua atau mau jadi koleksi. Karena unitnya di sini jarang dan bisa jadi salah satu handphone bersejarah dari Samsung dalam ngembangin handphone lipat Android.
Saya rasa handphone model flip atau lipat kayak gini tuh dulu lebih ke fashionable ya. Beda dengan handphone atau layar lipat zaman sekarang, yang emang dari segi performanya juga tinggi, karena masuk ke jajaran flagship. Dan saya salut sama inovasinya Samsung, yang tetap ngembangin handphone yang bisa dilipat dengan memanfaatkan teknologi-teknologi canggih zaman sekarang. Gokil, nggak telat kayak yang Ono. Oke, jadi itulah handphone lipat dari Samsung pada zamannya, yaitu Galaxy Folder. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.